Oke, setelah tadi kita mempelajari tentang perubahan pasca panennya, yang perlu diperhatikan sekarang juga perubahan komposisi kimia pada serealia. Perubahan komposisi kimia ini terutama terjadi pada karbohidrat yang terjadi selama proses penyimpanan, yaitu hidrolisa pati karena enzim amilase, lalu kurangnya gula karena adanya proses respirasi tadi yang menghasilkan air dan panas, lalu terbentuknya bau asam dan apak dari karbohidrat karena aktivitas mikroorganisme seperti itu. Nah, karena tadi karbohidrat merupakan komposisi utama serealia, maka yang biasa banyak terjadi kan terutama perubahan karbohidratnya. Nah, komposisi kimia yang kedua yaitu protein. Protein ini juga perlu diperhatikan karena terjadi perubahan selama proses penyimpanan. Antara lain, nitrogen total itu tidak mengalami perubahan sebenarnya, hanya nitrogen protein yang mengalami penurunan. Lalu aktivitas enzim proteolitik yang mengubah protein menjadi polipeptida itu berubah menjadi asam amino yang berlangsung sangat cepat. Jadi protein ini berubah menjadi asam aminonya itu terlalu cepat seperti itu. Setelah itu komponen yang ketiga, perubahan mineral yang selama proses penyimpanan juga perlu diperhatikan. Sebenarnya secara keseluruhan mineral itu tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan yaitu fosfor. Kenapa? Karena enzim fitase yang ada pada serealia itu melepaskan fosfor dari asam fitatnya. Jadi setiap tumbuhan itu mempunyai asam fitat. Nah, asam fitat ini mengubah enzim fitase ini melepaskan fosfor dari asam fitat. Jadi asam fitat itu kan terbentuk dari fosfor. Nah, adanya enzim fitase ini melepaskan fosfornya itu menjadi fosfat bebas yang kemudian diasimilasi dengan mudah sehingga menyebabkan perbaikan nilai gizi. Jadi tadinya kan fosfor seperti kita ketahui itu nggak begitu tinggi ya di sereal ya. Namun karena proses penyimpanan itu, karena adanya enzim fitase ya mengubah asam fitat menjadi fosfor, yang dimana asam fitat itu kan terbentuk dari fosfor. Terus adanya enzim fitase memecah gitu, dipecah. Jadi gini gampangnya, tadinya kan fosfor itu adanya suatu enzim membentuk asam fitat. Nah, di tumbuhan kan ada asam fitat kan. Nah, selama penyimpanan itu terjadi pengeluaran enzim fitase. Nah, enzim fitase ini yang memutus ikatan fosfor tadi dari asam fitat menjadi fosfat bebas sehingga fosfornya ini meningkat seperti itu. Setelah itu perubahan vitamin selama proses penyimpanan juga perlu diperhatikan karena serealia ini tinggi vitamin B, maka lebih banyak yang terjadi perubahan vitamin B. Antara lain tiamin banyak mengalami kerusakan, dipercepat dengan adanya kadar air yang tinggi dan suhu yang tinggi. Lalu riboflavin dan piridoksin itu dia saat penyimpanan lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi perlu diperhatikan banyak sedikitnya cahaya. Lalu vitamin A mengalami penurunan karena adanya temperatur atau suhu. Setelah itu tokoferol dapat hilang dan dipercepat dengan penyimpanan yang jelek dan adanya oksigen. Jadi tokoferol yang ada di sereal itu akan cepat hilang
apabila penyimpanannya itu jelek dan terdapat oksigen saat penyimpanan, seperti itu. Pertama kan tadi kita membahas pasca panennya apa saja yang berubah, lalu saat penyimpanan apa saja yang berubah. Nah, selanjutnya adalah perubahan sifat organoleptik dari beras yang disimpan. Nah, atau serealia yang disimpan. Beras yang disimpan akan berubah warnanya, bau, dan sifat makannya itu juga berubah. Biasanya akan lebih tadinya lebih nggak enak gitu kalau dimakan udah waktu lama gitu kan. Terus eating quality ini merupakan gabungan kenampakan, keempukan, kekompakan, dan flavornya. Lalu kadar air dan suhunya tinggi sehingga mengubah warna beras menjadi coklat kalau penyimpanannya itu terlalu lama. Nah, jenis tepung ada tepung beras dan tepung terigu. Nah, ini nanti saat praktikum, karena praktikumnya ini offline, mungkin tidak bisa dengan jelas membedakan beras dan tepung, tapi secara walaupun awam bisa bedain sih, ini tepung beras, ini tepung terigu, seperti itu. Tapi nanti kita lebih lanjut praktekkan lagi saat minggu depan ya, untuk materi praktikum seperti itu. Oke, untuk pertemuan mengenai serealia sekian. Silakan ditulis dulu apa yang ingin ditanyakan, lalu kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu, pertama, cari kriteria mutu berupa fisik, kimia, dan lain-lain organoleptik berupa tepung terigu dan tepung beras. Lalu, kriteria mutu fisik beras, bahan asing itu apa, butir rusak itu apa, butir mengapur itu apa, biji merah itu apa, biji lain itu apa, butir kepala apa, butir patah apa, butir menir apa. Lalu yang ketiga, kriteria mutu beras ditinjau dari segi penggilingan dan mutu tanak. Nah, tugas ini dikumpulkan hari Senin tanggal 5 Oktober. Seperti itu. Nanti ini saya post di Google Classroom, jadi dikumpulkan di Google Classroom, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.